Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ramasari, NPM 2020015000176. Saya akan membuat video konseling dengan pendekatan client center. Video ini ditugaskan untuk tugas besar mata kuliah laboratorium konseling perorangan. Berikut videonya. Halo Mbak Ratna ya? Iya, betul. Silakan duduk Mbak. Iya. Halo Mbak. Halo Mbak. Gimana tadi perjalanannya sini? Lumayan agak macet di Amperanya itu karena apa sih tas pengadilannya? Emang baru main mana? Saya di Cilandak. Oh Cilanda, Ya. lumayan berarti dari sini sekitar setengah jaman lah. Betul. Sebelumnya Mbak udah pernah konseling? Belum. Jadi gini Bu, konseling itu adalah pemberian bantuan kepada klien dari seorang konselor. Jadi di sini tuh kita kan sebagai klien, ibu itu sebagai klien, saya itu sebagai konselor. Jadi saya dapat memberi bantuan kepada ibu atas masalah ibu, apa yang ibu rasakan, seperti itu. Jadi di dalam konselor ini terdapat ada asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini, jadi masalah ibu, terus apapun dalam kepribadian ibu yang ibu ceritain ke saya itu akan 100% dijamin kerahasiaannya. Jadi saya tidak akan menyebar masalah-masalah ibu ke pihak yang lain, seperti itu. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Nah, di sini ibu dengan sukarela mendatangi konseling ini, atau ada paksaan dari luar gitu? Tidak. Dengan sendiri. Oh, berarti dengan kemauan ibu sendiri ya? Oke. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi ibu sukarela untuk berbagi cerita kepada saya dengan keterbukaan ibu, seperti itu. Jadi masalah yang dihadapi ibu apa? Apakah ibu sudah siap bercerita dengan saya, berbagi sharing-sharing saya? Bismillahirrahmanirrahim, siap. Oke, baik. Jadi masalahnya dari mana dulu? Jadi begini, awalnya itu adik saya yang membuat saya bertengkar hampir setiap harinya dan pengaruh ke rumah tangga. Karena menurut saya dulu itu semasa dia masih remaja itu gampang sekali untuk diarahkan. Tapi setelah sekarang dia sudah bekerja, karena menurut saya apa karena dia sudah bekerja menghasilkan gitu, jadi apapun yang saya sarankan atau kasih masukan tuh selalu jadinya perdebatan yang terjadi dan sampai terdengar, ini sih yang paling pengaruh ya, karena sampai terdengar ke suami saya, terus suami saya sampai menegur, terus kita jadi malah berantem kayak gitu, malah sering cekcok karena tingkat emosi saya yang begitu hampir setiap hari dan mengganggu. Saya pulang kerja, terus melihat adik saya yang masih kayak gitu aja gitu kesehariannya gitu kan, membuat saya tuh jadi emosional dan mempengaruhi rumah tangga begitu. Baik, dari yang saya dengarkan cerita ibu itu, jadi permasalahannya ada dua, dari adik dan berpengaruh ke rumah tangga ibu. Tuh. Jadi adik ibu ini jadi tinggalnya satu rumah gitu. Iya, satu rumah. Karena kebetulan rumah saya kan 2 lantai.
Di bawah itu adik saya itu di atas. Oke. Kalau orang tua masih ada atau tinggal juga satu rumah? Kebetulan orang tua saya sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada, jadinya adik yang ngurus ibu. Iya, adik saya bersama saya. Mungkin dari permasalahan ibu itu kan dibilang adiknya melawan ya, atau tidak didengarkan perkataan ibu. Kalau boleh tahu adiknya umur berapa tahun? Saya bersama adik saya itu sejak adik saya tuh usia 13 tahun dan sekarang sudah 20 tahun. Kalau dari segi umur yang di usia 20 tahun itu masih dibilang kan remaja. Jadi tingkat emosi itu emang lebih naik-naiknya mungkin ya. Jadi penyampaian ibu kepada adiknya itu seperti apa? Untuk menasihatinya agar tidak melawan. Kalau saya sendiri sih yang memberi waktu awal-awal itu karena menurut saya itu nurut kan, karena masa-masa dia saat dari SMP, SMA gitu. Setiap saya arahkan itu selalu nurut dan nggak pernah membantah. Tapi belakangan ini akhir-akhir ini pokoknya semenjak dia sudah mulai kerja gitu kan, setiap saya perintahkan atau nasihati atau selalu ngelak, selalu ada aja jawabannya gitu kan. Terus itu yang membuat saya kesel, emosi gitu kan. Udah ditambah saya pulang kerja terus memberi nasihat malah dia kayak gitu kan. Jadi ya udah membludak dan dia juga sama emosi juga, jadi kita selalu argumen gitu. Adiknya itu udah kerja atau masih kuliah atau sudah kerja? Sudah kerja baru-baru ini. Saat kerja itu apakah adiknya itu sudah mempunyai pasangan atau orang yang dia dapat percayai lebih dari ibu dan mengakibatkan adiknya melawan dengan ibu? Sepertinya sedang dekat dengan seseorang baru-baru ini. Menurut ibu apakah itu mempengaruhi kehidupannya atau sama saja? Menurut saya karena terjadi pertengkaran ini kan setelah dia mulai bekerja, terus satu lagi mengenal pasangan atau lelaki yang dia percayai lah gitu ya. Semenjak kejadian itu berubah, jadi sulit untuk dinasehati, dikasih masukan, itu selalu ada perdebatan di antara kita. Jadi mungkin pengaruh emosionalnya dari sosok itu yang sudah dia percayai dan mengakibatkan adiknya ibu itu beremosi kepada ibu. Tapi gini Bu, kan menurut saya ini semenjak ada sosok laki ini, saya merasa itu terjadi permasalahan itu. Saya dibuat emosi dan dia pun juga sama kayak gitu kan. Solusinya tuh harusnya tuh kayak gimana gitu kan. Saya sempat mikir kayak gitu. Sampai pernah berpikir apa adik saya tidak tinggal sama saya aja kayak gitu kan. Mungkin adiknya emosi dengan cara penyampaian ibu yang mungkin memang tidak diterima sama adiknya. Dan boleh dicontohkan saat ibu menasihati adiknya. Seperti ini, dia pulang telat. Saya memberitahu dong tapi dia selalu memberikan alasan pulang kerja, karena saya tahu kan jam kerjanya dia itu sampai jam berapa. Sedangkan dia pulang telat, saya kasih tahu, tapi dia selalu ada kata-kata yang bikin saya jadi argumen gitu. Tapi ibu sudah pastikan bahwa itu adalah adiknya itu bohong atau memang benar-benar? Menurut saya bohong. Setiap pulang itu selalu malam, hampir larut malam. Itu yang membuat saya emosi dan selalu nanya ke dia, kenapa pulang telat? Kenapa pulang telat? Saya tuh curiganya itu sama cowok ini gitu.
Karena setiap saya tanya lembur, alasannya lembur selalu bilang kayak gitu. Itu saya benar-benar sangat emosi sampai akhirnya saya bilang ke adik saya mau ketemu dia gitu kan. Di saat momen saya sedang emosi gitu. Padahal setiap harinya itu dia selalu diantar gitu kan. Itu seharusnya ada kesempatan saya untuk bertanya. Cuma saya selalu pas pulang saya sudah tidur gitu kan. Terus pas saya mendusin gitu udah malam baru ada dia dan saya selalu nanya, dan itu akhirnya kita berdebat. Kebetulan juga dia tidur juga selalu larut malam gitu kan. Itu setiap hari kayak gitu sampai suami saya itu dengar gitu kan. Suami saya itu selalu dengar dia lagi istirahat, pulang capek juga gitu kan. Kita sama-sama semua capek di situ. Terus dia suami saya itu jadi negur saya, terus sampai akhirnya kita selalu berdebat. Yang diobrolnya itu permasalahan itu terus gitu kan. Sampai kita semua jadi masing-masing gitu kan, masing-masing ya udah karena kecapean kita. Terus suami saya kayak udah nggak mau ngerespon apa yang saya sampaikan gitu. Saya kan maksudnya minta solusi gitu kan ke dia. Sampai udah main handphone aja, sibuk main handphonenya game kayak gitu kan. Terus setelah game tidur kayak gitu aja aktivitasnya tuh yang selalu perdebatan kayak gitu. Jadi dia kayak gimana ya, males mungkin ya. Baik, tapi sudah dipastikan kalau jam lemburnya itu maksudnya benar-benar lembur atau memang dia jalan sama pacarnya dulu atau gimana Bu? Karena kan mungkin saja dia itu benar-benar lembur, kerjanya banyak seperti itu, atau gimana sebenarnya? Iya sih, seharusnya saya ada pertanyaan itu ke adik saya, tapi semenjak kita berdebat nggak ada untuk saya hanya perhatian lah seperti waktu kemarin gitu. Jadi untuk masalah lembur atau enggaknya memang pernah ada. Cuma kalau sekarang ini sih saya hanya mengira-ngira gitu. Mungkin masalah itu lebih detailkan lagi mungkin ya Bu. Karena kan Ibu belum tahu juga nih adiknya benar-benar lembur atau dia ternyata main sama pacarnya kayak gitu Bu. Nanti akan saya tanyakan kembali, mungkin emosi saya kali ya yang belum bisa terkontrol kayak gitu. Nah, untuk permasalahan di keluarga nih Bu, kan tadi katanya suami Ibu dan Ibu gara-gara adiknya yang selalu pulang malam jadi bertengkar juga. Apakah suami Ibu juga mengetahui dalam masalahnya sebenarnya atau gimana? Sebetulnya yang dia tahu sih perdebatannya aja, jadi itu saya nggak pernah menyampaikan, karena kalau untuk saya menyampaikan suami saya tuh kayak terlihat capek, terus juga malah emosi lagi balik ke saya gitu kan, karena ngelihat saya mungkin yang selalu emosi, jadi dia tuh kayak setiap harinya tuh udah main handphone aja, karena gimana ya, kayak udah nggak asik lagi gitu. Oh jadi suami Ibu hanya mendengar pertengkarannya aja gitu ya, mungkin yang membuat muak kali ya dengan kesehariannya di isi rumah itu tidak ada harmonis, dan ternyata hanya itu saja kayak pertengkaran ibu dengan adiknya. Betul. Kebetulan suami saya itu kan kerja pulangnya juga agak malam ya. Terus setiap saya lagi nasihatnya atau lagi bertengkar sama adik, itu selalu pas suami saya ada gitu. Jadi itu saya sampai lupa untuk nanyain keadaan suami saya, maksudnya kayak gimana kondisi dia di kantornya, kayak gimana pekerjaannya. Itu sampai saya tuh kayak apa sih, karena membludak emosi tuh, jadi suami saya pas ngeliat saya tuh udah mandi, tidur atau main handphone sampai tidur kayak gitu, begitu aja. Terus untuk komunikasi setiap saya menyampaikan solusi, dia kayak selalu cuek kayak gitu, udah handphone aja main game. Jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu, adiknya bermasalah, mungkin karena juga kurang miskom aja kali ya Bu ya, karena Ibu belum memastikan bahwa adiknya itu memang lembur atau bener berjalan sama pacarnya gitu, sehingga kan Ibu juga belum tahu bener tuh. Jadi mungkin nantinya akan dipastiin dulu aja Bu kayak gitu. Dan yang Ibu sampaikan ke saya tadi kan
dari adiknya yang usia 13 tahun itu kan ibu selalu menasihatinya mungkin dengan cara baik-baik ya. Jadi mungkin adiknya itu nurut seperti itu, sehingga kan jarang terjadi perdebatan antara ibu dan adiknya. Jadi apa yang akan ibu lakukan agar tidak ada perdebatan antara ibu dengan adiknya dan ibu dengan suaminya, agar menjadi kondusif lagi dan di dalam rumah itu terjadi keharmonisan? Apa yang ibu lakukan? Mungkin saya akan introspeksi diri dulu kali ya, dan lebih meredam emosi, karena kondisi saya yang memang sangat lelah itu salah satu penyebab rumah tangga saya dan ada perdebatan di antara adik saya. Dan akan saya carikan waktu untuk berdiskusi dengan adik saya maupun dengan suami saya. Seperti itu aja mungkin ya. Baik. Yang saya tangkap dan yang saya simpulkan, ibu sudah mulai menerima dan sudah mulai akan memperbaiki antara hubungan adik dan suaminya agar keluarga lebih harmonis lagi. Untuk itu, apakah ada lagi keluhannya, Bu? Saya sampai di situ dulu. Apakah sudah lega, Ibu? Sudah mulai sedikit lega karena semua yang saya sampaikan menurut saya sudah ada titik terangnya. Mungkin saya akhiri dari sini dulu ya, Bu ya. Mungkin kalau Ibu nanti ada perkembangan yang masih seperti itu aja, boleh datang ke sini lagi, kita sharing-sharing lagi gitu. Oke, baik. Ya sudah. Saya juga sudah agak telat pulang malam. Seperti itu aja ya. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Masukannya. Sehat selalu ya. Ibu, makasih ya, Bu. Ya. Nanti main-main main lagi di sini. Oke, terima kasih. Baik, itulah video saya dengan klien saya dengan menggunakan pendekatan klien center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.